Horas. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar renungan harian Kristen yang saya sampaikan setiap hari. Saya Pendeta Romauli Siahaan menyampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada saudaraku yang ada di segala tempat dimanapun sampai ke ujung bumi ini. Atas kasih karunia Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kita, di mana kita diberi kesempatan untuk menikmati hari yang indah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena itu, marilah kita naikkan doa syukur serta pujian hormat hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini, betapa besar kasih-Mu menyertai kami. Dan kami akan terus menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang kehidupan ini. Kiranya Engkaulah yang menemani dan memberkati. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengar menjadi kekuatan dan sumber hikmat bagi kami untuk dimampukan melakukan segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak AKBP Kamis 3 November 2022 tertulis dalam kitab 1 Samuel 7 ayat 4. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Jadi di paholang halak Israel ma akabal dot astarot jala sasada Jehovah diului nasida. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dosa yang sangat tidak disukai Allah dari bangsa Israel dalam kehidupannya adalah menyembah berhala. Allah murka ketika bangsa Israel, umat yang Dia kasihi, umat pilihannya, mengkhianatinya dengan menyembah berhala. Padahal berulang-ulang kali Allah memperingatkan bangsa Israel agar tidak membuat patung berhala atau yang menyerupai apapun untuk disembah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kita penyembahan berhala bukan saja menduakan Tuhan, tetapi ini sesuatu tindakan yang merupakan penghinaan yang sangat keji kepada Allah yang Maha Kudus, yang Maha Agung, Sang Pencipta dan pemilik kehidupan manusia. Bagaimanakah perasaan kita terhadap seseorang, atau kita katakanlah kepada anak kita sendiri, dia yang sangat kita cintai, kita akan melakukan apa saja untuk menyenangkan hatinya, berkorban apa saja untuk memenuhi segala keperluannya. Ternyata di dalam kehidupannya, dia menjadi anak yang tidak setia, menjadi anak yang membangkang, yang tidak taat kepada orang tua. Bagaimanakah perasaan kita? Apakah kita biasa-biasa saja? Tentu, kalau kita mau menjawab secara jujur, pastilah kita kecewa. Demikianlah kesedihan dan kekecewaan Allah kepada umat pilihannya ketika mereka tidak beribadah dan percaya kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sekarang, berhala mungkin bukan lagi berupa patung tuangan buatan tangan manusia. Tetapi berhala di zaman modern ini adalah segala sesuatu yang menyesatkan,
yang membuat kita melupakan Tuhan. Sadar atau tidak sadar, dunia ini dipenuhi berbagai berhala modern. Keberadaannya bukan lagi berupa patung berbentuk manusia atau berbentuk apapun, tetapi merupakan sesuatu hal yang memikat hati kita melebihi Tuhan. Misalnya pekerjaan atau kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan hati kita. Jika kita terus bekerja tanpa henti dan kita tidak punya waktu untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan, ya, artinya pekerjaan kita itulah berhalanya. Jika kita lebih suka melakukan kesenangan-kesenangan, hobi-hobi kita daripada pergi ke gereja, hobi itulah berhala kita. Bahkan pelayanan sekalipun dapat menjadi berhala apabila kita tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Apabila kita melayani untuk dilihat orang, untuk dipuji-puji orang, dan kita mencuri kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini, bagaimana Allah meminta bangsa Israel untuk memutuskan sesuatu yang baik di dalam hidupnya, untuk meninggalkan berhala, untuk meninggalkan dewa-dewa Baal, dan kembali kepada Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan Samuel kepada umatnya, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berhala sembahan manusia itu, ciptaan tangan manusia, tidak dapat menolong dan menghibur hatinya. Tidak dapat menyelamatkan bangsa Israel dari serangan, dari tekanan bangsa Filistin. Tetapi Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segalanya, sanggup melakukannya. Oleh karena itu, bangsa Israel harus memutuskan hidup atau mati. Jika mereka terus hidup di dalam penyembahan kepada berhala, maka mereka akan mendapatkan kematian. Tetapi jika mereka ingin hidup dan selamat, mereka harus percaya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang menolong mereka dengan percaya seutuhnya dan meninggalkan segala dewa-dewa sembahan itu dan percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Sebagai bukti bahwa bangsa Israel itu mau berbalik ke jalan Tuhan, mau bertobat dan menyembah Allah, tentu mereka harus meninggalkan dan membuang semua berhala-berhala sesembahan mereka dan sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita pun mau memutuskan yang baik di dalam kehidupan ini untuk kembali dan tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin terkadang kita pergi sebentar, kita menyimpang dari jalan yang baik, jalan yang ditetapkan Tuhan untuk kita lewati. Kita sering percaya kepada sesuatu hal yang kita anggap bisa menolong kita. Kembalilah kepada Tuhan. Tinggalkanlah semua itu. Datanglah kepadanya dan memohon kepada Tuhan. Beribadahlah hanya kepada Tuhan dan serahkan seluruh kehidupanmu hanya ke dalam cinta kasih-Nya. Karena hanya di dalam Tuhan sajalah kita beroleh kemenangan, kita beroleh keselamatan. Kiranya Tuhan memampukan kita dan kita dimenangkan di dalam cinta kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah melalui firman-Mu kami kembali ke jalan kebenaran Tuhan. Kembali menjadi anak-anak kesukaan di hadapan-Mu. Untuk terus tetap setia dan beribadah hanya kepada-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, jangan biarkan itu membuat kami jauh daripada Tuhan. Dan percaya kepada hal-hal yang datang dari dunia ini untuk menyerahkan seluruh harapan kami. Tuhan, kami mau meletakkan seluruh harapan dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami kerjakan satu hari ini, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami.
Dan biarlah Engkau yang menemani kami dan memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.